Halo, selamat bertemu kembali di kanal yang saya asuh ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang penggunaan sensor ultrasonik untuk pencacah rakaat dalam sholat. Bagi umat Islam, sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Salat ini merupakan rukun Islam yang kedua dan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam wajib melaksanakan ibadah salat wajib 5 kali per hari ya. Tetapi selain itu ada pula yang melakukan salat sunat. Ketika sedang melaksanakan salat, kadangkala orang lupa jumlah rakaat salat yang telah dilakukannya. Secara syar'i, masalah tersebut telah ada pengaturannya. Namun, untuk meminimalkan terjadinya kesalahan menghitung rakaat dalam salat tersebut, dapat digunakan alat bantu seperti halnya penggunaan pencacah dalam wirid. Berikutnya kita coba lihat posisi sholat ya. Posisi sholat ini pertama adalah berdiri, kemudian kedua ruku ya. Berdiri di sini adalah berdiri yang pertama, kemudian dilakukan juga sesudah ruku itu ada i'tidal ya. Itu juga dianggap berdiri ya. Sementara posisi yang ketiganya adalah melakukan sujud dan duduk ya. Jadi sujud adalah seperti ditunjukkan di sini dan duduk di sebelah kanannya. Keempat gerakan ini atau keempat posisi ini secara sederhana dapat dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah posisi berdiri yang mencakup berdiri dan ruku ya. Dan yang kedua adalah duduk yang mencakup posisi duduk dengan sujud. Nah, kedua posisi inilah yang akan kita gunakan nantinya sebagai kondisi dalam tombol push button itu adalah posisi sedang tidak ditekan ya. Itu kalau berdiri, dan ketika ditekan itu akan kita samakan dengan posisi duduk. Nah, posisi ditekan dan tidak ditekan ini akan kita coba gunakan suatu alat yang dapat berfungsi mirip seperti itu, yaitu dengan menggunakan sensor jarak ultrasonik. Nah, sensor jarak ultrasonik ini harganya relatif murah ya. Kemudian menggunakan catu dayanya juga rendah, 3,3 volt sampai dengan 5 volt ya. Dia dapat melakukan pengukuran dengan rentang dari 20 sampai dengan 300 cm. Cara kerjanya adalah alat ini akan memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima kembali setelah itu dipantulkan oleh objek atau benda yang ada di depannya. Jarak objek atau benda dapat dihitung berdasarkan selisih waktu ketika gelombang ultrasonik itu dipancarkan dan diterima kembali. Nah, si alat ultrasonik ini kemudian kita coba rangkai dengan alat lain yang akan membangkitkan dan membaca data yang dihasilkan oleh alat ini ya. Ini adalah komponen yang diperlukan oleh kita. Yang pertama adalah alat ultrasonic sensornya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah microcontroller yang akan memberikan instruksi terhadap ultrasonik untuk melakukan pengukuran.
dan memberikan nilai pengukurannya. Kemudian nilai yang dihasilkan atau dibaca dari ultrasonic sensor ini akan diolah, kemudian akan digunakan untuk menampilkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya ke dalam suatu display ya. Yang paling sederhana tentu di sini bisa kita menggunakan LED 7 segmen atau LED 7 segmen ya. Bisa juga menggunakan yang LED yang lainnya ya, yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, alat ini akan kita coba sesudah dirangkai ya, kemudian diaktifkan. Itu akan ditempatkan di depan orang yang sedang sholat ya, yang akan disimulasikan sebagai berikut ya, untuk gerakan sholat yang 2 rakaat. Ini ada orang berdiri ya, telah melakukan takbiratul ihram. Kemudian si sensornya di sini itu ditempatkan di depannya dengan jarak kurang lebih 150 cm ya. Kemudian tingginya di sini itu adalah sekira sama dengan pusar ya. Setelah takbiratul ihram dan membaca bacaan-bacaan sesuai dengan rukun sholat, maka berikutnya orang tersebut akan melakukan ruku. Nah, seperti ini. Ketika ruku, si sinyal yang dipancarkan oleh sensor ultrasonik itu masih terhalang oleh kepala dan atau pundak dari orang yang sedang sholat tersebut ya. Jadi posisi yang pertama tadi berdiri ya, yang kedua juga di sini ruku, itu kan tadi kita kategorikan sebagai berdiri juga ya. Kemudian sesudah ruku dia akan berdiri lagi. Kemudian sesudah berdiri dia akan sujud. Nah, pada saat sujud maka gelombang yang dipancarkan oleh sensor ultrasonik ini tidak terhalang oleh objek orang yang sedang sholat. Sesudah sujud itu dia akan duduk di antara 2 sujud seperti ini. Ini juga tidak terhalang oleh objek ya. Kemudian sujud kembali ya. Nah, kita lihat ini sampai di sini tetap posisi pencacah itu adalah bernilai 1, yaitu rakaat ke-1. Nah, sesudah dia sujud kemudian dia berdiri kembali, maka kita akan melihat bahwa si sensor ini terhalang oleh objek orang yang sedang sholat ya. Maka berubahlah counternya menjadi 2, yaitu menunjukkan rakaat kedua. Kemudian sesudah melakukan bacaan sholat, orang itu akan ruku kembali ya. Di sini sensor terhalang oleh kepala atau pundak ya. Kemudian berdiri kembali ya. Kemudian dia sujud seperti tadi, kemudian duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian dia sujud kembali. Sesudah itu dia akan duduk ya dan membaca tahiyat ya. Kalau untuk yang 2 rakaat ini adalah tahiyat akhir ya. Sementara kalau untuk yang 3 rakaat atau 4 rakaat ini adalah tahiyat awal begitu. Nah, jadi di sini kita melihat atau orang yang sedang sholat tersebut dapat melihat bahwa dia itu adalah pada posisi rakaat yang kedua. Nah, dari uraian-uraian yang tadi, maka bagaimana kita melakukan pemrograman terhadap microcontroller yang tadi sudah disebutkan ya, yang dirangkai dengan sensor ultrasonik dan dirangkai juga dengan LED 7 segmen ya. Maka kita dapat melihat di sini cuplikan programnya ya. Untuk lengkapnya
Silahkan Anda mempelajari sendiri ya, di internet banyak yang membahas tentang bagaimana melakukan pemrograman terhadap sensor ultrasonik ini. Pertama di sini variabel yang digunakan setidaknya ada 4 buah ya. Yang pertama variabel D untuk menyatakan jarak sensor ke posisi berdiri, kemudian variabel N rakaat untuk menyatakan jumlah rakaat, kemudian old state untuk menyatakan posisi sebelumnya apakah dia berdiri atau duduk, kemudian variabel new state itu adalah posisi sekarang ya, yang menyatakan juga berdiri atau duduk ya. Kemudian ada 2 fungsi yang diperlukan. Yang pertama adalah fungsi read sensor. Ini digunakan untuk membaca jarak objek dari sensor dalam satuan cm. Kemudian fungsi set lead digunakan untuk menuliskan nilai rakaat. Aturan yang akan digunakannya adalah pertama di sini D atau jarak tadi ya, kurang dari 50 cm digunakan untuk mereset program. Jadi kalau program ini atau alat ini akan digunakan untuk mencacah sholat, pertama-tama silahkan kita dekatkan sebuah objek, misalnya tangan ya, dengan jarak kurang dari 50 cm dari depan sensor. Kemudian kita yang sholat ya, kita berdiri tidak lebih dari 150 cm ya. Nah, di sini D kurang dari 150 ini akan menetapkan nilai true atau berdiri kepada variabel new state. Dan program ini kalau dituliskan ke di dalam Arduino IDE itu bagian loopnya itu adalah kurang lebih sebagai berikut ya, yaitu D sama dengan read sensor, kemudian lakukan pengujian. If D kurang dari 50 maka N rakaat sama dengan 1. Jadi ini reset ya. Kemudian set lead rakaat. Kemudian old state sama dengan true. Sementara jika tidak kurang dari 50 maka lakukan pengujian atau penetapan ya terhadap new state, yaitu D kurang dari 150. Kemudian lakukan pengujian di sini jika old state dan bukan new state maka N rakaat sama dengan N rakaat plus 1. Kemudian set lead N rakaat. Jadi ini akan terjadi jika misalkan sebelumnya adalah duduk, kemudian yang barunya orang berdiri gitu ya, maka rakaatnya akan bertambah 1. Kemudian old state sama dengan new state dan selesai loop tersebut. Itu kurang lebih program inti dari penggunaan sensor ultrasonik untuk kebutuhan pencacah rakaat salat. Sekian dan terima kasih.